Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya di hari Minggu ini kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Beri senyuman buat kiri kanannya yang ada di rumah. Katakan, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ya Yesus. Sama-sama katakan banyak yang
dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat rahmat Tuhan, buat karya Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Bekerjalah Kau di tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami berikan telinga seorang murid, hati seorang murid untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah di tengah kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan dengar firman Tuhan. Silakan kembali ke bawah. Pemain musik. Shalom. Saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Iya. Mereka di sini tetap social distancing ya. Saya percaya kita di rumah tetap terfokus kepada Tuhan dan tetap bawa Alkitab masing-masing di rumah ya. Mari kita buka di dalam Galatia yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya hanya satu Injil. Jadi kita beberapa hari ini belajar kitab Galatia. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, firman Tuhan hari ini diambil di kitab Galatia. Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu keadaannya sangat mengerikan. Diawali dengan sebuah kata, aku heran. Nah, aku heran. Paulus berkata, aku heran. Paulus kaget. Paulus gak habis pikir akan hal yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Galatia. Apa yang terjadi di jemaat Galatia? Kamu begitu lekas berbalik daripada Tuhan. Kondisi jemaat di Galatia pada waktu itu apa? Mereka berbalik daripada Tuhan karena pengaruh Injil yang lain. Berbalik berbicara tentang seperti ini. Berbalik itu misalnya gini, awalnya kita mengikut Tuhan. Kita mengikut Tuhan menuju terang Tuhan. Kita ikut terus, tiba-tiba ada pengajaran baru, ada pengajaran sesat membalikkan setiap kehidupan kita. Lalu kita berbalik itu 180 derajat. Berbalik bukan hanya berbalik kalimat di sini, artinya mereka berbalik gak hanya berhenti, tapi mengikuti ajaran sesat itu. Nah, yang terjadi di jemaat Galatia, mereka berbalik dan mengikuti Injil yang lain. Mereka bukan hanya berbalik diam, tapi mereka malah mengikuti. Makanya Paulus dengan tegas mengatakan, aku heran, aku gak habis pikir kenapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan jemaat di Galatia pada waktu itu. Karena ada apa? Karena pengaruh Injil yang lain. Ingat Besma, ada Injil yang lain, ada Injil Kristus. Apa bedanya Injil yang lain dan Injil Kristus? Nanti kita akan bersama-sama belajar apa bedanya. Cuma Bapak Isma di sini hati-hati, keadaan zaman semakin maju, Bapak Ibu semua. Banyak pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Injil Kristus. Inti dari Injil Kristus itu seperti ini, Besma. Kita percaya Yesus datang sebagai manusia 100% ke dunia ini, dan dia juga Allah 100% ketika dia berada di muka bumi ini. Dia taat, dia mati di kayu salib, memberikan nyawanya, firman Tuhan katakan di ayat sebelumnya, menebus dosa kita, melepaskan kita dari yang jahat, dan yang ketiga, dia menurut kehendak Allah. Artinya apa? Yesus mati di kayu salib,
Dia menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia melepaskan kita dari yang jahat. Yang ketiga, dia taat. Di dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Inilah Injil Kristus. Injil Kristus adalah Injil yang memberitakan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang terjadi di jemaat Galatia, mereka mengajarkan bahwa untuk selamat kita tidak boleh hanya sekedar iman, tapi kita juga harus melakukan hukum Taurat. Nah, ini artinya apa? Iman saja tidak menyelamatkan, tapi kita harus melakukan hukum Taurat. Artinya ini, perbuatan kita menyelamatkan kita. Nah, ini guys, perbuatan kita menyelamatkan kita. Berbeda dengan ini, iman dan perbuatan. Firman Tuhan juga katakan seperti ini guys, tanpa iman, tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini anak-anak muda dengar ya di sini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, tapi tanpa perbuatan iman kita konyol. Tidak dilihat orang itu konyol. Nah, yang firman Tuhan mau pada setiap kita adalah iman yang benar. Itu iman yang seperti ini. Iman kepada Yesus. Ingat, kita selamat bukan karena perbuatan kita. Kita selamat bukan karena yang kita lakukan, tetapi kita selamat oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita yang berbuat, tetapi Tuhan yang memberikan nyawanya. Kita beriman maka kita selamat. Nah, wujud dari iman kita baru keluar perbuatan. Jadi perbuatan kita bukan menentukan kita selamat. Yang menentukan kita selamat iman kita kepada Yesus. Karena keselamatan itu anugerah, bukan perbuatan manusia. Nah, Injil yang lain di sini di Galatia, mereka mengajarkan dengan kita melakukan hukum Taurat kita selamat. Nah, ini sangat berbeda sekali guys. Iman yang menyelamatkan kita. Iman ini seperti apa? Iman yang percaya dan mempercayakan. Yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan Dia, mempercayakan artinya menjadikan Dia sebagai penguasa dalam hidup kita. Iman seperti ini. Jadi bukan karena perbuatan kita selamat, tetapi karena iman kita. Perbuatan adalah reaksi iman kita, wujud dari iman kita, makanya kita taat kepada Tuhan. Nah, Injil yang lain ini mengerikan guys. Jadi kalau ada kita dengar pengajaran yang mengatakan bahwa lewat perbuatan baik maka kita diselamatkan, itu adalah Injil yang lain, bukan Injil Kristus. Injil Kristus kita diselamatkan oleh karena kita beriman kepada Tuhan. Iman artinya apa? Percaya dan mempercayakan. Kita lanjut guys, ada 2 poin di sini akan saya sampaikan. Bagaimana kita membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang sesat? Apa tandanya ajaran-ajaran yang tidak benar itu? Apa tandanya? Apa tandanya bahwa bagaimana caranya kita bisa menilai bahwa ajaran itu adalah ajaran sesat? Nah, ini tanda yang pertama di kitab ini menurut konteks kitab Galatia. Yang pertama, ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil titik. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Hal yang pertama adalah apa? Kalau ajaran itu ajaran yang tidak benar atau sesat, menimbulkan kekacauan. Nah, yuk sama-sama katakan kekacauan. 2, 3. Kekacauan. Jadi ajaran yang sesat, ajaran yang tidak benar itu akan menimbulkan kekacauan. Kekacauan dalam apa? Dalam komunitas kita, dalam keluarga kita, dalam kita berhubungan dengan sesama, itu akan mengacaukan. Kenapa saya katakan mengacaukan? Itu juga terjadi di dalam kitab Galatia, di dalam jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia jadi kacau. Makanya akhirnya Paulus menulis surat dengan keras kepada jemaat Galatia karena ada kekacauan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang diajar oleh ajaran lain. Mereka pegang ajaran itu, mereka berbalik dari ajaran Tuhan, mereka pegang ajaran itu, sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa. Kekacauan itu bisa timbul dari hati yang tidak beres. Hati kita yang tidak beres dengan sesama kita, hati kita yang tidak beres dengan pemimpin kita, hati kita yang tidak beres dengan istri kita mungkin,
hati kita yang tidak beres dengan suami kita. Sehingga apa? Sehingga kita mudah sekali ikut alur yang berbeda dengan alurnya Tuhan. Jemaat di Galatia, mereka menerima Injil yang dikabarkan oleh Paulus, tapi dengan begitu cepat mereka berbalik. Karena apa? Karena mereka tidak kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu guys semua, jangan sampai kita ketika ada orang-orang datang ke rumah kita terus menginjil kita, salah satu pengajaran sesat itu adalah saksi Yehova. Nah, saksi Yehova itu mengajar sesat. Kenapa? Dia mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus adalah anak Allah. Nah, ini salah. Yesus yang kita sembah itu Yesus yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup mengadakan sesuatu yang mustahil bagi kita, Dia sanggup adakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, baik semua, sungguh-sungguhlah itu Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Jangan sampai kita disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang akhir-akhir ini membuat kita semakin bingung. Gak usah bingung. Belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, baca firman Tuhan, tahu sedikit, lakukan. Jangan menjadi ahli-ahli Taurat, jangan menjadi orang-orang Farisi yang sibuk dengan memprotes kehidupan orang lain. Sibuklah dengan diri kita. Apa firman yang kita tahu, lakukan sampai hidup kita berbuah. Jangan kita sibuk menghakimi orang lain. Amin. Ajaran yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Ajaran sesat menghasilkan kekacauan, tapi ajaran yang benar menghasilkan kehidupan yang benar, gaya hidup yang benar, Bapak semua. Terus apa lagi? Ajaran yang benar pasti membawa kedamaian bagi orang-orang yang di sekitar. Nah, ajaran yang tidak benar menimbulkan kekacauan. Kekacauan itu pasti tidak ada damai di situ. Karena apa? Kacau, keadaannya kacau. Oleh sebab itu, Bapak semua, saya berharap bagi setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berpegang teguh. Hari Kamis saya sempat pergi. Kita punya dana sosial, guys. Dana sosial itu diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhir-akhir ini ada beberapa jemaat yang membutuhkan. Lalu saya pergi ke salah satu ibu. Saya pergi, lalu saya katakan, Ibu selama ini ibadahnya gimana? Nah, dia katakan, kadang saya lihat YouTube, kadang nggak ada kuota, saya nggak lihat YouTube. Nah, di dekat dia itu ada gereja. Saya bermaksud baik, berkata kepada saya nggak ada maksud apa-apa. Saya katakan kepada ibu, kalau memang nggak sempat ibadah, buka YouTube atau apa, pergilah ke gereja itu karena gereja itu masih buka untuk ibadah. Yang membuat saya salut, guys. Dia katakan seperti ini pada saya. Enggak, sekali saya satu, saya akan tetap di situ. Dia kata seperti itu membuat saya terharu. Di situasi yang seperti ini, tapi dia tetap menjaga kemurnian imannya, tetap mau bertumbuh di satu gereja. Dan itu buat saya terharu, guys, melihat ibu itu. Dan saya tidak bisa ngomong lagi. Saya melihat, wow, kesetiaannya luar biasa, guys. Dan saya percaya setiap kita juga akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Ingat, guys, semua, tanaman itu kalau tumbuh di satu tempat, lalu kita cabut, kita tanam lagi di tempat yang lain. Saya mau tanya, yang ada di sini, bisa tumbuh nggak ya? Bisa kan? Bisa tumbuh. Lalu saya cabut, saya pindahkan lagi ke tempat yang lain, bisa tumbuh nggak? Bisa. Pertanyaannya, ada satu tanaman lagi, dia nggak pernah dicabut, tumbuh di situ terus. Tanaman yang tidak pernah dicabut sama tanaman yang dicabut-cabut terus ditanam ke kemana-mana, lebih cepat mana pertumbuhannya? Yang tidak pernah dipindah, yang tidak pernah dipindah. Nah, orang Kristen yang suka pindah-pindah itu mudah sekali diombang-ambingkan. Pertumbuhannya akan terhambat. Berbeda dengan orang Kristen yang bertumbuh di satu gereja. Nah, itu pertumbuhannya akan melesat, akan
akan melesat cepat. Saya bersyukur jemaat Tuhan di sini jemaat yang luar biasa, setia kepada Tuhan, setia pada gereja lokal, dan setia melakukan firman Tuhan. Amin. Hal yang kedua, apa ciri-ciri ajaran sesat? Pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ajaran sesat itu mereka memutarbalikkan Injil Kristus. Saya katakan Injil Kristus itu gini. Yesus datang, kita harus yakini 100% manusia, 100% Allah. Dia berikan nyawanya, mati di kayu salib, menebus dosa kita, melepaskan kita dari yang jahat. Bahkan dia taat sampai mati. Ketika dia mati di kayu salib, sempurna segala pekerjaannya. Kuasa kegelapan dilucuti kuasanya. Dan firman Tuhan katakan segala kuasa diserahkan kepada Yesus yang ada di kayu salib. Dan ketika Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Kenapa dia naik surga? Dia menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepada dia. Inilah iman kita, inilah Injil yang harus kita beritakan. Tidak ada jalan keselamatan yang lain selain iman kepada Yesus. Banyak ajaran-ajaran yang lain yang mengajarkan kita harus mengurung diri menjadi suci di kamar, tidak pernah keluar, tidak pernah bergaul dengan yang lain, jaga kekudusan, holy kata bahasa kudus sekali, tidak pernah bergaul sama orang lain. Tuhan tidak pernah ajar seperti itu. Tuhan tidak pernah ada ajaran seperti itu. Mereka tidak pernah keluar, jaga kudus, melepaskan segala sesuatu. Gak ada, kita gak bisa melepaskan segala sesuatu di dunia ini, Bapak semua. Justru kita harus melepaskan kuasa Tuhan di dunia ini, mempengaruhi orang-orang yang ada di dunia ini. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan yang melingkupi setiap kita. Kita lepaskan kasih Tuhan, kita lepaskan kuasa Tuhan, dan saya percaya guys semua, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada satu lagi guys yang membuat saya jadi berpikir bahwa ini sangat berbahaya. Satu poin lagi, ada 3 poin. Saya tambahkan satu lagi, ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah ini dampak dari ajaran yang tidak benar yang kita sampaikan apa? Terkutuklah kita. Ngeri ya guys? Terkutuk kita. Firman Tuhan jelas katakan terkutuk kita kalau kita nggak melakukan, nggak mengimani Injil yang lain. Paulus katakan terkutuklah kita. Ngeri gak ayat muda? Ngeri. Makanya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Akhir-akhir ini sudah dekat. Saya dapat video dari, nanti saya akan tayangkan di YouTube-nya. Ada video, nanti lihat saja di video ini. Jadi video ini menceritakan tentang transaksi di luar negeri yang sudah menggunakan chip. Jadi dia belanja, dia pakai tangannya, sudah transaksi selesai. Chip sudah banyak digunakan oleh negara-negara lain di dunia. Nah, Bapak Ibu semua hati-hati. Kita dunia ini sudah menjurus ke sana sekarang. Dunia sudah menuju ke sana. Bagaimana dengan kehidupan kita? Masih main-main ikut Tuhan? Ingat guys semua, orang yang tidak mengalami antikris, penyiksaan adalah orang yang hidup di dalam firman dan hidup dipenuhi oleh Roh. Ketika orang hidup dalam firman dan dipenuhi oleh Roh, memasuki 3,5 tahun zaman penyiksaan antikris, Tuhan datang di awal-awal, kita hilang, diangkat oleh Tuhan, dipindahkan ke tempat yang tidak kita tahu di mana tempatnya. Tuhan singkirkan kita di tempat yang aman, kita tidak mengalami penyiksaan. Kalau disuruh pilih, Bapak Ibu mau disiksa atau mau mengalami pengangkatan atau rapture? Pasti kita ini mengalami pengangkatan. Tapi manusia kadang-kala masih mau hidup enak di muka bumi ini, masih mikir yang enak-enak di muka bumi ini.
Ah, itu kan lagi lame. Siapa bilang masih lama? Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita nggak tahu kapan pengangkatan itu terjadi. Tidak ada yang tahu. Makanya firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Kita tidak ada yang tahu kapan kita mengalami pengangkatan. Bagian kita apa? Siap sedia. Hidup dalam firman. Dan apa? Hidup dipenuhi oleh Roh. Ketika kita hidup dalam firman, hidup dipenuhi oleh Roh, Tuhan datang, kita diangkat Tuhan. Kita tidak mengalami penyiksaan. Orang yang mengalami penyiksaan itu berat. Belum ada sejarah di muka bumi ini penyiksaan yang seperti itu beratnya, besok. Firman Tuhan katakan belum ada. Belum ada. Dan kita mau lari kemana? Karena kita diwajibkan oleh pakai chip. Sekarang kita mau lari kemana? Kita pegang HP. Semua sinyal tadi tertuju hanya satu penguasanya, besok. Tidak bisa lari kemana-mana. Mau lari ke gunung, ke hutan, tidak bisa. Ketahuan semua. Dan ketika kita ditangkap, kita ditanya, kamu pilih Yesus, kamu percaya Yesus atau sang kalian? Kalau kita bilang saya percaya Yesus, nggak langsung didor. Enak kalau langsung didor. Nah kalau dipotong telinga kita hari ini, tak sakit dari apa? Nggak diobati. Besok ditanya lagi, masih percaya Yesus? Percaya. Jari kita satu dipotong. Nah, mau ngalami penyiksaan seperti itu? Lebih baik mengalami penyiksaan daging di dunia ini, tapi kita tidak mengalami penyiksaan yang seperti itu mengerikan. Namun kita diangkat oleh Tuhan. Amin. Alami yang seperti itu. Lawan daging kita sekarang. Kita lawan daging, hidup dalam firman dan hidup dipenuhi oleh Roh. Saya percaya kita akan jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita maju. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita angkat sebuah lagu yang kedua. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Mari kita nyanyikan, renungkan kata per kata dalam lagu ini.
Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kemurahan dan anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu manis dan indah boleh mengajar kepada kami. Untuk di hari-hari ini kami boleh berjaga-jaga. Banyak hal yang kami hadapi, Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, kehidupan kerohanian kami di dalam dunia ini. Tetapi kami mau untuk berpegang teguh akan janji-janji-Mu. Kami mau untuk berjaga-jaga karena Tuhan, penyesat-penyesat akan datang Tuhan untuk mempengaruhi kehidupan kami, untuk menyesatkan kami umat-Mu. Tetapi satu hal yang kami rindukan, yang kami selalu doakan kepada-Mu, Engkau pegang kedua belah tangan kami Tuhan. Roh Kudus dan firman memenuhi hidup kami, sehingga kami boleh mempertahankan panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih di hari-hari ini Tuhan, dengan kemampuan keberadaan kami, sungguh kami tidak mampu, tidak kuat Tuhan. Tetapi kami bersyukur lewat firman dan Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, sehingga kami tetap bertahan. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Apa yang Engkau izinkan dalam hidup kami, kami boleh aminkan Tuhan bahwa Engkau-lah yang menjadi batu benteng perlindungan kami. Engkau-lah andalan kami, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai dan memimpin hidup kami. Bahkan kami bersyukur pribadi-Mu yang senantiasa berdiam dalam hidup kami lewat firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap kuat, tetap bertahan di dalam mengiring Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami tidak akan tertinggal Tuhan, kami tidak akan mengalami siksaan Tuhan, tetapi Engkau akan menyingkirkan kami ke suatu tempat yang kami tidak tahu, sehingga kami selalu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, menikmati sesuatu yang indah yang Allah telah sediakan bagi kami. Tuhan, seberapa kami umat-Mu yang ada di rumah maupun yang ada di Ka'bah-Mu pada sore hari ini mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bekerja lebih dalam di dalam hidup kami, karena sebagai pedoman dalam hidup kami adalah firman-Mu Tuhan yang dapat menunjukkan jalan yang patut kami jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa seruan kami kepadamu yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, kami akan tamatkan ibadah kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang telah ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kau memberkati kami. Kami berdoa buat pulau kami Bapa, di dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah bekerja atas pulau kami, membentengi pulau kami dari segala sakit penyakit, dari hal-hal yang buruk. Dalam nama Yesus kami berdoa buat kota kami Koba. Di dalam nama Yesus, Koba adalah kota yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi Tuhan atas kota kami ini, kota Koba ini Tuhan. Dimanapun umat-Mu tersebar atas kota ini, biar kasih Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan nyata pada setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Dari Berok, Kapling, yang ada di Jalan Laut, yang ada di Pasar Lama Tuhan, yang ada di Singkai, Tangsi Lama, yang ada di Jalan Listrik, yang ada di Jalan Nipung Tuhan, daerah Simpang Perlang, dari Jalan Jongkong, yang Sungai Coyang, Jalan Kampung Jawa, Jalan Kenanga Tuhan, Jalan bypass kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna pada setiap jemaat Tuhan. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, agar setiap jemaat-Mu menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kebesaran, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang dalam pergumulan, biar Allah menjumpai mereka, menjawab setiap pergumulan mereka, dan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan mereka. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan menikmati hari-hari yang indah ini bersama dengan Tuhan. 1 minggu ke depan kami serahkan setiap kehidupan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau di dalam dan di luar rumahmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah
dan persekutuan yang indah, damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan yang berkati kita semua.